kita mau bicara mengenai kasih Bapa. Amin. Kita yakin walaupun dia nggak kelihatan di tengah kita, tetapi dia yang menuntun, memimpin gereja Tuhan, jemaat Tuhan, KDC family. Saya ingin sharing nih kasih Bapa buat kita semua. Kita mungkin nggak nyadarin kasih Bapa, tetapi dia yang menuntun kita sampai kita ada hari ini. Kita bernafas hari ini, nafas ini titipan dari sorga. Kalau ada titipan nafas sampai kita masih bergerak hari ini, artinya kita semua saudara punya tujuan. Ya, katakan tujuan. Saudara semua punya tujuan. Saudara tidak hanya ngeluyur, tidak hanya main HP seharian, tidak hanya minta duit emakmu, ya, menyusahkan orang tuamu, ngabisin uang, ngabisin pulsa, tetapi dia mau saudara hidup dengan tujuan. Ya, saya langsung aja akan bukakan ayat yang luar biasa ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Kalau saudara sudah terima Yesus sebagai juru selamat dalam hati dan hidup saudara, saudara akan terima ini janji. Setiap pagi ada rahmat yang baru dan rahmat yang cukup untuk menyelesaikan tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Bukan masa depan, bukan 1 tahun lagi, tetapi setiap hari Tuhan punya tujuan. Itu sebabnya saya sering katakan begini, kalau kita gagal dalam 24 jam, kita buang-buang waktu, ya, kita sia-siakan sumber yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka kalau kita tidak membenahinya, maka dalam 24 tahun kita juga akan gagal. Right? Karena kita tidak membenahinya. Dan Tuhan punya tujuan setiap hari. Itu sebabnya setiap pagi Dia berikan rahmat yang baru, anugerah yang baru, dan tak habis-habisnya rahmat itu diberikan kepada kita setiap hari agar kita memenuhi tujuan Tuhan hari ini. Nah, dengan ayat ini, dengan dasar ayat ini, kita tahu bahwa kita ini beloved of God. Kita dikasih, dicintai Tuhan. Dia kirimkan malaikatnya untuk ada di sekitar kita. Ini adalah ayat-ayatnya yang luar biasa. Kita baca yang Mazmur 12 ayat 7 dan 8 atau 6 dan 7. Kita baca, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Oh, ada ayat lagi. Sebentar saya akan kembali ke sana. Ini dia. Mazmur 34. 23. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu.
sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Jadi dengan janji Tuhan setiap pagi Dia berikan rahmat yang baru. Dia kirimkan malaikatnya untuk ada di sekitar kita. Saudara, saya bisa ceritakan banyak hal, tetapi saya nggak punya waktu untuk menceritakan bagaimana saya luput dari maut, luput dari ketragisan, kecelakaan di jalan karena pengendara yang lain. Tetapi saya tahu banget itu malaikat Tuhan. Salah satunya, waktu itu saya lagi nyebrang pakai mobil, di sana ada motor kenceng banget, nggak mungkin ngerem, nggak mungkin. Aduh, saya bilang, aduh habis sudah gitu ya, pikirannya habis gitu. Waktu saya nyebrang dia gitu, dia mental kira-kira 3 meter, 2 anak. Loh, kok nggak apa-apa? Saya pikir masuk ke dalam mobil saya, kami semua udah innalillahi ya. Tapi saya buka, saya tanya, kalian gimana ini? Baik-baik ya? Iya, kamu sih, loh kamu gimana? Kamu, saya gitu. Lalu saya lihat, loh mobilnya kok nggak apa-apa, kena bemper sedikit aja. Wah, saya bilang itu 100 km kali, itu anak tuh ngebutnya bukan main. Jadi kalau kita masih bernafas, kita masih hidup, Tuhan punya rencana agar kita hidup bagi Dia. Ya. Nah, lalu kita kembali baca ayat ini. Janjinya adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi janji Tuhan bisa dipegang. Pastikan bahwa kalau Dia berjanji dalam firman Tuhan, pasti Dia akan tepati. Nanti saya akan tuntun saudara bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan. Nah, semua firman ini cara kerjanya begini, ya, cara kerja firman. Dalam Ibrani 4 ayat 12, ini caranya, ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Hidup. Kalau hidup, dia masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam roh kita. Seperti saya sedang menyampaikan firman ini masuk ke telinga tetapi nyerap ke dalam roh. Masuk cara kerjanya, dia hidup, kuat, nerjang ke dalam, dan lebih tajam dari pedang bermata 2. Kalau pedang itu orang ditusuk aja udah gelepar-gelepar. Ini lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Nah, cara kerja firman itu langsung masuk, lalu dia mulai nolong kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita sampaikan lewat firman. Firman itu, apalagi kalau saudara hafalan ayat, firman itu langsung nerjang masuk. Saudara tiap pagi bilang, tak berkesudahan kasih setiap Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Saudara ngomong begitu saja, saudara mendapatkan rahmat yang baru. Dia nerjang, lebih tajam, lalu dia menusuk amat dalam. Dia masih muter, dia nusuk apa yang saudara butuhkan di kepala saudara, di hati saudara, di badan saudara, di mata saudara, di pikiran saudara, di finansial saudara, bekerja lewat kehidupan saudara. Ini firman begitu kuatnya, dia nusuk, nerjang, dan percayai itu. Dia bisa memisahkan roh dan jiwa. Bayangin, pedang mana yang bisa memisahkan roh dan jiwa? Gak ada. Pisau dokter hanya belah
tubuh daging, tetapi jiwa dan roh gak bisa dipisahkan. Tetapi ini firman begitu dahsyatnya, ya, dahsyatnya firman, dahsyatnya kuasa firman, dahsyatnya janji Tuhan. Ini cara kerjanya. Saudara harus ingat ini, ya. And then saya tuntun dulu. Katanya Bang Ronald ini kalau menyampaikan firman ayatnya banyak. Ya, saya siapkan juga ayat banyak. Nah, janji Tuhan. Nah, Tuhan itu menjadikan semuanya baik. Ia menjadikan segala-galanya yang baik. Yang tuli dijadikannya, yang dengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Jadi kasih Bapa, kebaikan Bapa itu menolong kita untuk mengerti bahwa Dia suka untuk menyukakan hati anak-anaknya. Ya. Kalau saudara mempercayai itu meresap dalam hati saudara. Saudara yakin, thank you Lord for you are good forever. Ya, saudara tadi nyanyi, Lord you are good and your mercy endureth forever. Semua kasih Bapa, semua itu kekal dalam kehidupan kita. Ya. Kita mengecap, meyakini, merasakan kasih Bapa. Nah, mungkin di benak kita bilang, kenapa hal yang buruk terjadi? Kenapa saya harus mengalami ini dan itu? Oke, saya pengen ngasih tahu saudara, ya. Ini harus dicamkan karena apa? Kasih Bapa itu baik, perbuatan Dia baik, semua apapun baik. Hanya ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan buruk, mulailah mereka berkata ini buruk, ini baik, ini nggak enak, ini nggak nyaman, ini. Nah, hal ini didefinisikan oleh buah itu, gara-gara buah itu. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempercayai semua baik, Keman, semua baik. Dia menjadikan segala-galanya baik. Jadi kalau saudara memberi judul, wah ini nggak baik ini, ya itu judul saudara. Dan saudara akan mempercayai apa yang saudara katakan karena mulut saudara dekat sama telinga. Ya, kalau saudara ngasih judul ini nggak baik, ini nggak enak, ini nggak kudus, ini nggak ini, ya semuanya itu sesuai dengan iman saudara. Tapi saat saudara berkata nggak baik, puji Tuhan, terima kasih. Mana bisa saya dibikin nggak baik? Mana mungkin saya celaka? Mana mungkin saya rugi? Ya, kalau saudara mempercayai hal itu, maka saudara akan mulai mendeklarasikan kebaikan buat hidup saudara. Mana mungkin saya ini dibuat rugi? Gak mungkin, saya anak raja, Bapak begitu mengasihi saya. Nampaknya buruk, tapi saudara jangan kasih judul itu buruk. Saya khawatir, saya deg-degan, ini masa depan. Itu saudara kasih judul deg-degan, khawatir, takut, ya. Wah, gimana ini nanti? Gak ada gimana, pasti baik, ya. Karena Bapa selalu berkenan kepada anak-anaknya. Ya, saudara harus ingat senantiasa, kalau saudara sudah terima Yesus sebagai juru selamat saudara nggak mungkin being disadvantage. Gak mungkin saudara itu dirugikan, meskipun nampaknya saudara rugi, tapi jangan kasih judul itu rugi. Alright,
Jangan kasih judul, oh saya dicurangin, puji Tuhan, saya akan dapat berkat lebih lagi. Nah, wah, kok ini kok dicuri? Amin, berarti saya akan dapat tukeran yang lebih bagus. Iya. Dikuatkan, oh berarti saya akan kerja yang lebih bagus, lebih mapan, lebih besar gajinya. Ya, semuanya kita harus deklarasikan itu baik. Coba pikir, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Gak ada. Kalau Tuhan di pihak saudara, orang boleh lakuin apa aja, saudara nggak bakal rugi. Kenampakan di mata itu rugi, tetapi saudara jangan kasih judul itu sebagai kerugian. Ya, berkat Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah, itu sebabnya sekarang saya tuntun untuk menikmati kebaikan Bapa. Saudara punya andil yang besar. Andil saudara adalah di dalam perkataan saudara. Ya, ini dia. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati saudara itu dikuasai oleh cara saudara ngomong. Aduh mampus deh, mampus bener. Saudara bilang sial deh, sial bener. Lalu saudara bilang ini susahnya setengah mati. Udah setengah, sebentar lagi ngomong lagi. Itu kebiasaan yang tidak alkitabiah. Gak ada kamusnya di sana. Ya, nah ini dia. Gideon waktu itu ditengok oleh malaikat karena Tuhan mau pakai dia. Lalu dia bilang, celakalah aku, sebab wow, memang telah kulihat malaikat Tuhan. Jadi dia bilang celaka. Tapi malaikat itu ngoreksi katanya, enggak, jangan ngomong celaka, selamatlah engkau. Ya. Jadi firman Tuhan ini kita nggak boleh ngikutin cara dunia. Kita pakai aturan firman karena kita adalah orang pilihan Tuhan. Kita orang benar, kita hidup oleh karena firman. Amin. Ya, lalu ini kisah berikutnya mengenai Petrus. Petrus itu sudah diprediksi sama Tuhan. Petrus, kamu bakal menyangkali aku 3 kali. Gak mungkin Tuhan. Aku begitu cinta kepadamu. Dan waktu diuji betul-betul Petrus itu dipojokin sama perempuan budak saja. Kamu kan muridnya dia. No. Kamu salah orang, salah nebak. Kamu ganti kacamata aja. Kira-kira gitu ya. Kamu belum pakai kacamata. Ini terlalu pagi. Kamu masih banyak beleknya. Nah, kemudian lagi dia bilang, kamu ini logatmu kayak orang Galilea, pasti kamu muridnya dia. Juga kulihat kamu jalan di taman itu tadi dengan dia. Gak sumpah, dia mutuk, dia bersumpah, dia bilang aku gak kenal dia. Tapi dalam kasihnya, setelah Yesus bangkit, Yesus menemui Simon Petrus. Orang yang menyangkali dia kasih ikan bakar, makan, lalu dipojokin. Simon, apa engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu aku cinta kamu. Kedua kali, Simon, kamu cinta aku nggak sih? Kamu mengasihi? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. 3 kali sedihlah dia. Maksudnya Tuhan apa? Pembalikan keadaan. Kalau sudah ngomong aku tidak kenal, harus dibalik dengan aku mengasihi. Karena udah nyangkalin. Jadi ini adalah cara firman Tuhan. Jadi kalau saudara sudah bilang, aduh, gak bisa bayar nih utangnya nih, gak bisa seumur hidup,
Gak bisa. Hari-hari saudara ngomong gak bisa. Saudara harus gimana? Bisa. Saya bisa bayar hutang ini. Gak ada duitnya, saya tetap bisa. Saya gak mungkin dirugikan. Saya gak mungkin gak ada uang. Tuhan pasti kirimkan malaikat. Nah, di saudara punya kuasa. Malaikat kirimkan dari utara, selatan, barat, timur. Uang-uang yang gak dipakai, yang dipakai buat judi, kirim sini untuk pekerjaan Tuhan. Kirim buat anak-anak Tuhan. Yang dipakai buat melacur, yang dipakai buat drugs, kirim sini. Saudara punya kuasa. Sampaikan, perkatakan. Jadi saudara harus balik. Balikkan kata-kata saudara. Kalau saudara bilang, ya aku udah benci sama dia, aku sebel sama dia, saudara harus bilang apa? I love you, ya. Harus dibalik. Saudara nggak bisa, enggak. Terus saudara bilang, yes, sorry ya. Nggak bisa begitu, ya. Saudara harus membalikkan. Ini kata-kata yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Saat Gideon berkata, celakalah aku, malaikat berkata, selamatlah engkau. Ya, waktu Tuhan dengar Petrus berkata, aku tidak kenal dia 3 kali, Tuhan datang dan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Jadi ada hukumnya, saudara, buat anak-anak Tuhan. Dan hukum dalam kamus Tuhan untuk saudara senantiasa merasakan kebaikan Bapa. Pertama, saudara berkata, Tuhan itu baik. Keadaan apapun yang menimpa, saudara kan bilang, Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya. Jadi kalau kehendak Tuhan hari ini terjadi yang nampaknya adalah kemalangan, saudara bilang, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Bisa? Masih susah? Bisa nggak? Bisa, gitu dong. Udah 5 tahun, udah makin dewasa, ya. Nah, yang kedua, saudara melewati keburukan apapun, saudara jangan kasih judul. Jangan kasih judul buruk, tetapi saudara kasih judul ini baik, ini untung, ini berkat. Ya, nggak ada kemalangan, kerugian, semuanya saudara kasih judul baik. Ya. Namun semuanya tergantung dari perkataan kita atau iman kita. Saya akan tuntun saudara sebentar saja mengenai Yusuf. Yusuf ini dia anak yang disayang. Dia dikasih lebih dari saudara-saudaranya. Dia dikasih jubah warna-warni, ya. Tetapi Tuhan punya rencana dalam kehidupan dia. Jadi dalam kehidupan kita ini ada skenario sorga. Skenario sorga, katakan skenario sorga. Yes. Tuhan itu punya skenario sorga dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita alatnya, bukan buat kepentingan kita. Nah, dalam skenario ini Yusuf yang begitu disayang, tetapi kemudian muncullah tes yang pertama. Dia dijual oleh kakak-kakaknya, bajunya dirobek, dilepas dari dia, lalu dirobek, dicelupkan di darah kambing, dan kemudian dianya dijeblosin di sumur kering, dan akhirnya dijual jadi budak. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam tesnya ini, tes kehidupan, kita semua melewati tes kehidupan. Ya.
Yang masih kecil belum terlalu merasakan, mulai remaja, mulai dewasa, mulai merasakan. Aduh, kalau saudara tidak tahu bahwa itu adalah skenario sorga dan saudara kasih judul buruk semua, maka yang terjadi buruk semua. Tetapi saat saudara tahu ada skenario sorga buat saudara, semuanya untuk kebaikan saudara, saudara kasih judul itu baik. Saudara proaktif, saudara bekerja sama dengan prosesnya Tuhan. Nah, Yusuf ini dia dijual jadi budak. Anak kesayangan biasanya pakai jas kemana-mana, pakai baju warna-warni, dia langsung dilucutin pakai budak, nggak pakai atas baju atas. Dia harus kerja, nyangkul, kepanasan, kehujanan, garing, kedinginan. Tetapi di dalam tesnya, dia menjadi budak terpercaya, budak nomor 1. Artinya apa? Dia proaktif. Dia nggak nganggap itu sebagai gimana, gimana, dia nangis juga. Tetapi kemudian dia melampaui situasi, dia ada di atas situasi budak-budak. Dia pakai bahasa asing, dia belajar bahasa asing, bahasa Mesir, dan kemudian dia melayani, dia lihat caranya mereka melayani, dan dia melayani lebih lagi, dan akhirnya dia jadi budak nomor 1. Nah, kemudian datanglah tes yang kedua. Dia sudah jadi budak baik-baik, budak kesayangan, sampai akhirnya dilirik oleh majikannya. Majikannya pertama, "Cucu, aku dari pasar loh." "Oh iya tante, aku bawa semprong buat kamu." "Oh iya, makasih Tan," gitu ya. Besoknya, "Sup, aku bawain loh sushi." Gitu. Sushi, ini saya ngarang ya. Saya nggak tahu makanan mereka apa waktu itu, tetapi ini diterjemahkan dalam bahasa sekarang. Sushi, you like sushi? Ya, saya suka. Besoknya, Yusuf, aku bawain kamu celana jeans buat bekerja. "Oh ya tante, makasih." Besoknya lagi, "Sup, aku bawa parfum." Ya. Lama-lama, sup, gimana kalau kita tidur bareng? Singkatnya gitulah, cepetnya. Disuruh tidur bareng. Ini cewek cantik banget, baunya wangi, dia paling nomor 1. Aduhai. Tapi Yusuf berkata, big no. Karena dengan aku menjamah kamu, masa depanku nanti keropos. Anak-anak muda, ketika engkau mencurangi orang lain, engkau tidak tahu bahwa engkau sedang mencurangi masa depanmu sendiri. Itu sebabnya jaga hati-hati, jangan sampai kita curang. Karena kalau kita cheating, kalau kita mencuri, kita ngumpet-ngumpet, yang rugi bukan orang lain, yang rugi kita sendiri. Kita sedang mencuri dari saku masa depan kita sendiri. Yesus bilang no, tidak kompromi. Dia tidak mau kompromi, enggak gitu. Waktu dia bilang tidak, dia meronta, bajunya dipegang, Yusuf lari, dan tante ini teriak-teriak sama baju Yusuf. Dia bilang, "Dia memperkosa aku." Panjang. Semua datang, suaminya datang, sama-sama. Yusuf, kayaknya sih nggak mungkin. Ya sudah, jeblosin ke penjara. Dia dijeblosin ke penjara. Di penjara dia menjadi orang nomor 1 lagi. Pelayanannya luar biasa baik. Saudara ditempatkan di mana saat ini? Apakah saudara kompromi? Atau saudara berkata no? Masa depanku bukan ini. Aku gak mau main-main. Aku gak mau kompromi.
aku masih harus mencapai masa depan. Kalau saudara tahu bahwa saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, jadi orang luar biasa, saudara jangan bikin kotoran di sini. Nanti filenya bisa dicabut sama Pak Ronald. Ini lo dulu kamu kotor nih. Ini lo dulu. Sekarang gampang, ada rekam digital, rekam jejak. Nulis apa, buka apa, semuanya ada rekamnya. Dihapus tetap aja ada sisanya. Gak bisa bermunculan, itu sebabnya hati-hati. Dan Yusuf berkata no way, no. Dan saat dia berkata no, dia langsung dijeblosin ke penjara. Dan di penjara dia jadi orang luar biasa. Disitulah tes ketiga, waktunya Yusuf diangkat. Setiap kali dalam kenaikan level, nampak ada penurunan. Kalau saudara lagi ambles lagi, terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan baik. Ya kan? Saudara harus berkata Tuhan baik. Ya, sampai akhirnya Yusuf berhadapan dengan Firaun. Dan saat Yusuf berbicara kepada Firaun, saudara nanti baca dalam 2 menit dia terjemahkan mimpi raja. Dan raja berkata, oh my goodness, bagaimana mungkin kita bisa dapat orang yang kayak gini, orang yang penuh dengan roh Allah, kita jadikan dia penguasa negara Mesir. Wow, saudara, kira-kira kata-kata saudara dalam 2 menit gimana? Amburadul enggak? Banyak bohongnya enggak? Banyak ngamuknya enggak? Ada isian caci maki enggak? Ada sakit hati enggak? Tesnya 2 menit. Saat saudara berdiri di hadapan raja 2 menit, gimana perkataan saudara? Itu akan menentukan masa depan saudara. Yusuf punya masa depan. Dia mendapatkan mimpi dari Tuhan. Dia suatu hari dia melihat, loh kok bulan bintang matahari ini kok nyembah aku ya? Kok ini gandum kok nyembah aku? Itu dipegang. Suatu hari saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Karena Tuhan nggak produksi kaleng ecek-ecek. Dia produksi saudara untuk menjadi orang yang besar. Yes, orang yang besar. Itu sebabnya saudara persiapkan diri saudara menjadi orang yang besar. Orang yang nanti berdiri. Di sini saya mulai menyadari bahwa Dia yang mengasihi kita. Dia merencanakan masa depan yang indah buat kita. Dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan saudara? Saudara punya masa depan yang luar biasa jikalau saudara mempercayai Dia, mempercayai firman-Nya, bahwa apapun yang terjadi Tuhan selalu baik. Tuhan selalu merancangkan kebaikan bagi kita semua. Gak ada yang namanya kecelakaan, gak ada kerugian, gak ada yang namanya kemiskinan, gak ada yang namanya hutang papa, gak ada. Itu judul yang ngasih saudara karena saudara ikut-ikut orang dunia. Tetapi mulai sekarang saudara kasih judul yang baik. Amin. Dia saya temui sebagai Allah El Shaddai, Bapa yang baik. El Shaddai artinya Almighty God. Almighty God artinya Dia maha dalam segalanya, maha kuasa, maha baik, maha kuat, maha cukup. Dan ada yang sangat menarik dikatakan Dia the many breasted God. Artinya Tuhan yang punya banyak tete. Artinya Tuhan yang bisa melimpahkan
melimpahi, mencukupi anak-anaknya. Jadi kalau saudara percaya bahwa Almighty God El Shaddai, Dia memberikan semua apa yang saya butuhkan, saya nggak bakal kekurangan. Ya. Jadi saudara mempercayai Dia dalam keadaan sulit apapun, percayai bahwa Dia Allah El Shaddai, Dia Bapa yang baik. Saya bersyukur dipertemukan dengan keluarga ini. Ya, mereka bersama-sama tiap kali mereka datang ketemu saya. Mereka nanya lagi, Ibu Meg, gimana perjalanan kami? Bagaimana sebaiknya kami? Tolong doakan kami. Dan saya bersyukur kami berdoa bersama. Dan saya sebut ini adalah kasih. Kasih Bapa yang Dia berikan kepada kita, dipertemukan untuk sama-sama saudara melangkah untuk ke masa depan yang Tuhan sediakan buat saudara. Nanti ada tahun-tahun ke depan, tahun-tahun yang sulit, tapi jangan sebut itu. Iya, kasih judul yang baik, karena Bapa kita adalah Bapa yang baik.